Di kerajaan ini, anak yatim piatu diasingkan, tidak ada yang mau mendekati, hidup susah, dan para orang tua tidak membiarkan anaknya bermain bersama. Bahkan untuk makan dan bertahan hidup, ia harus mencuri dan bersembunyi dari pasukan. Mungkin akibat zulim kepada anak yatim piatu yang membuat kerajaan ini miskin, susah, dan tidak berkembang. Halo Cinefile, gimana kabar kalian sekarang? Lagi musim apa nih di daerah kalian masing-masing? Kalau di sini sih lagi musim main layangan sama ngejatuhin temen dari belakang. Jangan ya, nggak boleh. Pernah nggak sih kalian memposisikan diri kalian sebagai seekor pengerat liar yang tinggal di sebuah desa kecil? Dan gimana ya kira-kira kita ngejalanin kehidupan? Nah, pertanyaan random itu tiba-tiba terlintas setelah kami menonton salah satu film yang berjudul Peel Adventures, yang langsung aja mau Virastis ceritain. Di awal film, kita dipertemukan dengan rakun bernama Gobli. Untuk terus menjalani kehidupannya, ia mencoba cara apapun agar tetap bertahan di tengah kerasnya kehidupan di kota Foggy Brow. Meski ia harus bersusah payah untuk mengisi perutnya yang kelaparan ataupun dengan mencuri makanan dari dua hewan lain. Gobli tidak mau menyerah begitu saja. Ia terus mengejar para musang itu sampai tiba di atas sebuah patung raja. Di sanalah ia bertemu dengan Peel, majikan dari kedua musang yang bernama Scratch dan Fluffy. Melihat usaha keras dan mengetahui keadaan Gobli yang kelaparan, Peel memberikan makanan kepadanya. Kota miskin yang tidak memiliki seorang raja ini sementara dipimpin oleh seorang bupati bernama Tristan. Tapi ada seorang pangeran yang nantinya akan diangkat menjadi seorang raja. Dia adalah Roland. Namun hal tersebut tidak terlalu diperdulikan oleh Peel karena dia hidup sebatang kara di jalanan ditambah Peel berjuang sendiri. Jadi para bangsawan tidak terlalu memperdulikan anak-anak sepertinya. Nasib Peel sama seperti hewan-hewan yang bersamanya. Ia harus berjuang untuk bertahan hidup dengan mencuri makanan dari salah satu penjaga gembul bernama Crowbar. Nah, dia percaya kalau Peel adalah seorang penyihir. Dan jika ia berhasil menangkapnya, ia akan menjadi seorang kesatria hebat, layaknya bapak-bapak yang sering keliling kampung naik NMAX. Tapi tentu keyakinannya tersebut cuma menjadi bahan lawakan oleh Tristan dan para pengawalnya. Rupanya bukan cuma Crowbar yang percaya kalau Peel adalah seorang penyihir atau sprite orang-orang kota memanggilnya. Banyak orang tua yang melarang anaknya untuk tidak mendekati Peel, padahal yang Peel inginkan hanya memiliki sebuah keluarga layaknya anak-anak lain. Sementara dari dalam kastil, Tristan sedang melampiaskan kemarahannya kepada Roland melalui sepotong ayam bakar Sukabumi yang baru dia beli. Dia pengen nguasain tahta kerajaan dan ingin membunuh pangeran. Entah aneh atau bodoh, si pangeran yang harusnya dengar malah kayak nggak tahu apa-apa. Penasehat kerajaan mengumumkan bahwa hari ini merupakan ulang tahun Pangeran Roland yang ke-20. Di umurnya yang cukup saat ini, pangeran sudah bisa dinobatkan untuk menjadi seorang raja. Para warga pun dipaksa untuk bersukacita, membawakan berbagai macam jamuan untuk melakukan penobatan. Crowbar menjadi penjaga yang mengawasi bagian perjamuan. Peel juga datang dengan menyamar ke dalam istana. Tapi bukannya untuk mengikuti penobatan, tujuan utama Peel masuk ke dalam istana cuma buat menikmati berbagai makanan dan jamuan dari para warga desa yang mereka kumpulkan. Istana juga kedatangan grup marching band dan badut MPL untuk memeriahkan acara sakral tersebut. Dia bernama Jiggler. Peel sangat terhibur dengan kebadutannya. Dan hal itu juga yang membuat Jiggler senang. Sebab baru kali ini ada orang yang menertawakannya sebagai seorang badut. Bibi Alienor yang merupakan kakak dari mendiang ayah Roland juga datang. Ia segera memberitahu Roland bahwa mendiang ayahnya meninggalkan harta karun hanya untuk dirinya. Nah, beliau menyuruh Roland untuk merahasiakan harta tersebut dari Tristan. Karena ia tahu kalau Tristan memiliki niat jahat. Tapi Peel dan Jiggler mendengar pembicaraan mereka dari balik sumur. Lalu gak lama kemudian gelagat Peel segera diketahui oleh Crowbar dan penjaga lain. Pelarian yang mereka lakukan berbarengan dengan Tristan yang mengajak Roland menuju ke atas menara. Di sana merupakan tempat pembuatan berbagai macam racun. Juga terpampang foto selfie Tristan saat masih kecil bersama seorang wanita penyihir. Nah, tanpa disengaja, Gobli mencampur beberapa ramuan aneh. Dan gak lama kemudian, Tristan datang mengajak Roland berbincang.
sambil memberikannya ramuan yang tadi tidak sengaja tercampur oleh Gobli. Tristan bercerita tentang dirinya yang sangat terobsesi untuk menjadi raja. Oleh karena itu, ia belajar dengan ibu baptisnya yang banyak mengajarinya cara membuat berbagai ramuan. Sampai akhirnya Tristan membuat ramuan untuk meracuni raja dan menuduh kalau ibu baptisnya sebagai pelaku pembunuhan. Hingga beliau pun mengasingkan diri ke dalam hutan terkutuk. Saat ini hal yang sama akan dia lakukan kepada Roland. Tapi sayang, ramuan racun milik Tristan justru hanya merubah bentuk tubuh Roland menjadi kulai kucing berkepala ayam. Kebetulan Phil juga ketahuan Tristan tengah bersembunyi. Jadi saat Crowbar sedang mencarinya, Tristan mengkambing hitamkan Phil sebagai penyihir yang telah merubah bentuk Roland. Mereka berhasil kabur dari kejaran Crowbar. Karena cuma Phil yang mengetahui segalanya, ia membuat kesepakatan dengan Roland bahwa Phil akan membantu dirinya. Dengan imbalan ia akan mendapatkan semua harta karun yang ditinggalkan oleh mendiang raja. Namun saat Phil berhasil mengalihkan perhatian Tristan dengan berpura-pura menjadi putri, datang juga Crowbar sedang sibuk mencari Pangeran Roland. Yang mana saat itu bersamaan dengan beberapa pelayan membawa Pangeran Roland ke meja perjamuan. Ziegler si badut bersama timnya juga ada di sana untuk menghibur para hadirin dengan jokes-jokes recehnya. Contohnya kayak gini nih, apa yang berbentuk oval, kuning dan mengambang? Jawabannya adalah tai. Tidak lucu bukan? Ya kurang lebih kayak gitu dah jokesnya dia. Sampai-sampai Yoga gak mau ngerokok filter gara-gara jokesnya dia. Mereka berdua terus mencari keberadaan Roland di tengah pesta. Datang juga Tristan bersama anjingnya mencari keberadaan mereka. Phil segera meminta Ziegler membuat dark jokes untuk para bangsawan dan Raja Tristan. Yang mana hal itu membuat kericuhan di antara para hadirin bersamaan dengan Pangeran Roland yang ditempatkan di atas meja perjamuan. Tanpa pikir panjang, Phil memiliki rencana untuk mengeluarkan dan menyelamatkan Roland dari Crowbar dan Tristan dari dalam kastel. Hal itu membuat mereka semua selamat sambil terus bergelinding di tengah kota. Setelah berhasil kabur, sekarang Phil berencana akan pergi ke hutan terkutuk untuk menemui guru Tristan dan mengembalikan kembali wujud Roland. Phil gak sendirian, Ziegler berencana untuk membantunya, begitupun dengan Crowbar. Nah buat Crowbar sendiri, ia masih mengira jika Phil adalah putri dan dia bersedia untuk membantu. Ditambah dengan Phil mengiming-imingi Crowbar menjadi ksatria, ia sangat bersemangat membantunya mengembalikan wujud Roland kembali. Lalu perjalanan mereka menuju barat masuk ke hutan terkutuk pun dimulai. Mereka semua mengira jika Phil yang dikawal Crowbar merupakan seorang putri. Malam pun tiba. Perlakuan Crowbar kepada Phil layaknya putri sungguhan membuatnya semena-mena menyuruh Crowbar. Bahkan ia membuat sebuah ukiran kayu sebagai bentuk rasa hormatnya kepada Phil. Beruntung kehadiran Ziegler menyadarkan Phil kembali tentang siapa dirinya. Sementara itu Tristan bersama para penjaganya menemui kelompok pembunuh bayaran yang menyewa mereka untuk menghabisi Phil, Ziegler, Crowbar, dan Pangeran Roland dengan memesan paket premium yang berupa penghabisan nyawa dengan bonus penyiksaan. Setelah melakukan perjalanan berhari-hari sampai lupa ngangkat jemuran di rumah, Phil sama yang lain tiba di hutan terkutuk dan dari sini mereka akan berpencar untuk melakukan pencarian. Mereka pun mengikuti Phil yang menemukan jejak kaki dan bertemu dengan si penyihir. Keinginan Phil untuk mengembalikan semua wujud Roland sangatlah besar. Ia memutuskan untuk mengejar si penyihir sampai ke dalam kandangnya. Rasa menjadi orang terasing sebab dituduh membunuh raja lalu tinggal di hutan sendirian dengan mencoba menghindari orang-orang yang mengejar untuk menangkapnya juga dirasakan oleh Phil. Ia mengerti betul dengan nasib si penyihir. Karena pada dasarnya dia adalah penyihir medis, jadi ia akan membantu membuat ramuan untuk mengembalikan wujud Pangeran Roland. Dan salah satu bahan ramuan tersebut adalah menggunakan tokai unicorn yang berada jauh di atas gunung. Di sanalah mereka bertemu dengan seekor kambing gunung bersama seorang penggembala.
bersamaan dengan Phil melihat tokai rasa tutti frutti yang mereka cari. Secara tiba-tiba, pengembala itu tidak sadar bahwa dirinya adalah seekor Unicorn Man, lalu menyerang Phil dan Jiggler. Tidak ikutan lari, Crowbar memberanikan diri untuk menahan serudukan Unicorn Man. Layaknya seorang kesatria tampan pemberani, Phil membantu Crowbar untuk beradu tanduk menggunakan kambing gunung untuk melawannya. Memanfaatkan pertarungan mereka, Phil berhasil mendapatkan kembali tokai rasa tutti frutti berkat bantuan Crush, Fluffy, dan Gobbly. Begitupun dengan Crowbar, pertarungan mereka seimbang. Kemudian berhasil berselancar di atas sungai membeku untuk menuruni gunung. Sementara Tristan, berkat bantuan anjing peliharaannya Nugget, ia berhasil melacak jejak mereka sampai ke hutan terkutuk dengan membawa banyak pasukan pembunuh bayaran di bawah perintah dirinya. Mereka berhasil mengembalikan wujud dan menyelamatkan Pangeran Roland. Dan inilah yang diimpikan oleh Crowbar untuk menjadi ksatria tampan pemberani. Akan tetapi, Phil mengakui semuanya. Dia bukanlah seorang putri sungguhan, melainkan anak bernama Phil yang selama ini ingin ditangkap oleh Crowbar sendiri. Terus Phil juga memberitahu tujuan utamanya mengembalikan Roland hanya untuk mendapatkan harta peninggalan mendiang raja. Tapi harta itu bukan buat kesenangan semata. Yang diusahakan Phil sebagai anak sebatang kara, harta tersebut tentu bisa membuat dirinya bertahan hidup di kota. Para bangsawan kota tidak memperdulikan kehadirannya, dan para warga tidak pernah acuh kepadanya. Semua orang selalu menjauhi Phil. Yang dia inginkan hanya hidup normal seperti warga kota pada umumnya. Namun buat Crowbar itu bukanlah alasan, sebab Crowbar sudah sangat mempercayai Phil. Pokoknya Crowbar sangat kecewa deh dengan kebohongannya. Nah, pertikaian yang terjadi bersamaan dengan kedatangan Tristan. Dengan menyuruh para pembunuh bayaran, Tristan mulai membakar tempat tinggal ibu baptisnya. Ia juga berencana untuk membunuh Crowbar, akan tetapi Phil berhasil menyelamatkannya. Tristan kembali bersama para pembunuh bayaran ke istana, sambil mengikat ibu baptisnya yang ia fitnah lagi di depan para warga yang telah membunuh Pangeran Roland. Begitupun dengan Jiggler dan Crowbar, ia berniat untuk mengeksekusi mereka. Selain itu, Tristan juga mengajukan, mencalonkan, dan menobatkan dirinya untuk kembali menduduki tahta sebagai Raja Foggy Borough. Di sisi lain, Phil masih selamat dari anak panah berkat ukiran kayu pemberian Crowbar. Begitupun dengan Roland, ia juga berhasil selamat. Sapu jagat milik penyihir berhasil membawa mereka semua terbang. Sekarang Phil dan Roland harus bergegas pergi ke kota. Dalam perjalanan, Phil diberitahu oleh Roland jika ia bisa mendapatkan harta mendiang raja dengan memecahkan teka-teki, yaitu untuk membangun kerajaan, seseorang harus menemukan di mana bangsawan nongkrong. Phil datang tepat waktu. Phil mengungkap kebenaran bahwa Tristanlah yang selama ini menjadi pembunuh raja terdahulu dan mengkambing hitamkan ibu baptisnya. Tristan juga yang berencana membunuh Pangeran Roland. Tapi nih, meski semua perlakuan bejatnya udah terungkap, Tristan masih berencana bersama para pembunuh bayaran melakukan penyerangan ke semua warga. Dari situ, mereka semua berencana untuk melakukan perlawanan balik. Guru tidak akan membiarkan Tristan menggunakan sihirnya di kota Foggy Borough. Roland mengumpulkan pasukan, Jiggler akan mensabotase senjata mereka, sementara Crowbar akan menjaga gerbang. Jiggler dan Crowbar mengamankan jalur atas. Phil bersama guru menyergap Tristan yang sedang meracik ramuan yang ia minumkan kepada Nugget. Crowbar berhasil membuka gerbang dan mendatangkan para penduduk masuk ke istana dipimpin oleh Pangeran Roland. Jiggler berhasil menghancurkan salah satu ketapel, lalu bersembunyi di dalam gudang mesiu. Phil diserang oleh Donna, dogi naga ciptaan Tristan.
Naas saat akan menolong Phil, guru malah terkena serangan dari anak baptisnya sendiri. Selagi Tristan sibuk melawan Strass, Fluffy, dan Gobbly yang mengendalikan sapu terbang sambil membawa ramuan hasil ciptaan dari guru, Jiggler berhasil keluar dengan ledakan setelah mengorbankan boneka tangannya dan membawakan sisa bubuk mesiu untuk Crowbar. Para hewan berhasil membawa ramuan guru untuk mengalahkan Tristan. Namun sayang, ramuan itu pecah di atas patung raja. Akan tetapi, di sana Phil menyadari sebuah teka-teki terakhir yang ditinggalkan mendiang raja untuk Pangeran Roland. Bukan harta yang didapatkan Tristan, peti itu hanya berisi berbagai lembaran blueprint kota. Phil memiliki sebuah ide gemerlap. Ia melumuri mainan tulang kesukaan Nugget dengan sisa ramuan guru. Pertarungan mereka membuat patung raja rubuh dan ramuan tadi menormalkan kembali wujud Nugget menjadi seekor anjing. Meski sudah berbuat sangat jahat kepada semua orang, Pangeran Roland masih berbelas kasih dengan menyelamatkan Tristan, juga membiarkannya pergi dari kota bersama para pemburu. Beruntung mereka semua selamat dan merayakan keberhasilan bersama-sama. Selang waktu berlalu, Phil menemukan seekor musang lain yang bernasib sama dengan Gobbly. Guru kembali menjalani aktivitasnya mengajari anak-anak, dan harta karun yang berisikan kertas ternyata adalah blueprint agar Roland membangun panti asuhan untuk anak-anak yang kurang baik nasibnya dan perpustakaan umum. Selain itu, Crowbar juga telah sukses menjalani bisnis kue tartnya. Dan kemudian film pun selesai. Wah, asik juga ya petualangan Phil bersama gengnya. Jujur kesian banget loh ngelihat Phil setelantar itu. Dan setuju gak sih kalau di film ini Jiggler si pelawak tuh mencolok sekali. Dia kayak punya dua kepribadian tahu. Dianya mah kalem, tapi si boneka tangannya bener-bener nyablak, apa adanya. Dan ya udah kalau nggak suka sama sesuatu ngomong langsung. Padahal kan yang ngomong dia juga ya. Buat jalan cerita, keseluruhan alur dan perasaan yang diberikan dari film ini buat penontonnya cukup simpel dan sangat mudah serta enak dinikmatin sih. Yang bikin Movie Rastis ngasih skor 8 dari 10 jengkol nih. Mungkin segitu dulu dari kami. Kalau ada kritik, saran, atau mau request film lain, boleh banget kalian drop di kolom komentar. Terus berhubung salah satu teman kami AFK, kami tim Movie Rastis pamit surrender. Cheerio!